Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian 4 ke 6. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang rumus formula dasar program Microsoft Excel yang ada pada bagian 4 ke 7. Oke, langsung saja di tutorial kali ini kita buka program Excel-nya yang ada pada bagian part ke-7. Dimana di bagian part ke-7 ini ada fungsi rumus SLN, kemudian ada SYD, kemudian DB, kemudian DDB, kemudian VDB, FV, PV, PMT, dan NPER. PER itu periode, N itu apa? Kurang paham saya. Untuk PER-nya ini adalah periode. Kalau N-nya ini mungkin ini adalah nilai periode. Oke, sebelum kita buka program Excel yang ada pada bagian 47 ini, kita buka di tombol C ini. Nah, di sini ada banyak sekali tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel, di mana ada dua warna yang berbeda, di mana warna yang pertama ini adalah warna biru. Untuk warna biru itu sendiri di sini belum pernah kita bahas. Untuk yang warna birunya belum pernah kita bahas. Untuk warna kuningnya ini dan fontnya warna merah ini sudah pernah kita bahas di tutorial sebelumnya dan di tutorial kali ini. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas tentang rumus formula DB dan DDB. Nah, di sini sudah kita beri tanda warna kuning dan fontnya adalah warna merah. Ini banyak sekali tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian pahami dan perlu kalian pelajari, dimana rumus formula tersebut ini banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali kegunaannya bagi kalian, khususnya bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah perbankan, perkantoran, bahkan di sebuah lembaga pendidikan. Ini sangat dibutuhkan sekali berkenaan dengan rumus formula tersebut. Oke, sebelum kita lanjut di tutorial kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Langsung saja di pembahasan kali ini kita kembali lagi di bagian part ke-7, di mana di bagian 47 ini ada rumus SLN. Apa saja sih kegunaan rumus di bagian 47 ini? Yang jelas saya juga kurang paham dan kurang mengerti apa sih fungsi rumus dari bagian 47 ini dan digunakan untuk apa dan dimanfaatkan atau difungsikan untuk apa, ini saya juga kurang paham. Maka daripada itu di bagian 47 ini kita akan eksekusi rumus formula tersebut di bagian 47 ini. Oke, sebelum kita buka di bagian 47 ini, silakan kalian pahami, silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, langsung saja di bagian 47 ini saya memiliki sebuah data seperti ini, di mana data tersebut ada fungsi rumus SLN, kemudian SYD, DB, dan DDB, VDB. Apa sih kegunaannya rumus formula tersebut? Yang jelas saya juga kurang paham. Di sini ada beberapa pengertian tentang rumus formula tersebut, di mana ada SLN. SLN itu sendiri yaitu straight line method, di mana rumus SLN ini digunakan untuk menghasilkan nilai depresiasi aset secara lurus untuk satu periode. Nah, rumus ini digunakan hanya untuk satu periode saja. Kemudian sum of year digit method, yaitu adalah SYD, digunakan untuk menghasilkan nilai depresiasi aset dalam jumlah digit tahun untuk periode tertentu. Nah, disitulah penjelasan dan keterangan tentang rumus SLN dan SYD. Selanjutnya di nomor 3 ini ada rumus formula DB, yaitu declining balance, di mana rumus formula DB ini digunakan untuk menghasilkan nilai depresiasi untuk periode tertentu dengan menggunakan metode penurunan ganda.
bukan penurunan ganda, untuk DB itu sendiri digunakan untuk metode penurunan tetap ya. Jadi dimana sebuah nilai aset sudah ada periodenya yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan, entah itu dari sebuah lembaga apa saja, ini digunakan sebuah rumus DB. Selanjutnya yang keempat ada formula DDB, di mana DDB ini sendiri singkatannya adalah Double Declining Balance Method. Rumus formula tersebut digunakan untuk menghasilkan nilai depresiasi aset untuk periode tertentu dengan menggunakan metode penurunan ganda atau beberapa metode lain yang Anda tentukan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah VDB, di mana VDB ini kepanjangan dari Variable Declining Balance Method, digunakan untuk menghasilkan nilai depresiasi aset untuk periode tertentu dengan menggunakan metode penurunan. Nah, disinilah penjelasan tentang 5 rumus formula dasar, yaitu SLN, SYD, DB, DDB, dan VDB. Berkenaan dengan rumus formula tersebut, langsung kita eksekusi di tabel yang ada di bawah ini. Kita akan mencari nilai yang telah ditentukan. Nah, untuk nilai kosnya sudah kita tentukan, yaitu 30 juta. Kemudian usia pakainya adalah 10 tahun, sepeda Kawasaki Ninja. Kemudian suku bunganya adalah 10%, dan selfie atau residunya adalah 8 juta. Maka di sini kalian ditugaskan untuk mencari rincian nilai depresiasi dan nilai asetnya atau nilai aset jualnya. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, di sini kita tentukan terlebih dahulu untuk periodenya, periode tahunnya, yaitu 1, kita sorot ke bawah 1 sampai 10. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai asetnya terlebih dahulu, kemudian sama dengan, kemudian nah F5 kita kunci, kemudian kita enter. Nah, nilai costnya adalah 30 juta. Selanjutnya kita akan mencari nilai depresiasi. Untuk menentukan nilai depresiasi, maka kita yang pertama kita tentukan dengan fungsi rumus SLN. Karena judulnya di sini adalah kita mencari nilai penurunan dengan menggunakan fungsi rumus formula SLN. Langsung kita eksekusi sama dengan SLN atau straight line method. Kemudian costnya kita arahkan ke sel F5 dan kita kunci. Dan setelah kita kunci, sel fitnya kita atau nilai residunya kita tentukan di kolom F8. Kemudian titik koma, kemudian left-nya, left usia pakainya, yaitu jangka waktunya adalah 10 tahun. Dan kita kunci lagi dengan lambang $. Setelah demikian, tinggal kita enter. Nah, nilai depresiasinya adalah 2.200.000 setiap tahunnya. Dalam satu periodenya mengalami penurunan dengan harga 2.200.000. Setelah itu kita akan mencari nilai aset. Untuk mencari nilai aset, tinggal kita ketikkan sama dengan nilai aset awal atau nilai cost, kita kurangi dengan nilai depresiasi dan kita enter. Nah, sisanya adalah 2.727.800.000 setiap tahunnya. Kemudian kita rumus tersebut tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di langkah ini adalah 8 juta, sama dengan dinilai residunya. Ini kita menggunakan fungsi rumus SLN. Selanjutnya kita akan mencari nilai depresiasi dan nilai aset dengan fungsi rumus ini fungsi rumus sum of year digit method. Yaitu SYD. Yang pertama, langkah pertama kita mencari nilai aset. Kemudian kita enter. Setelah kita tentukan nilai asetnya, kita langkah berikutnya kita akan mencari nilai depresiasi.
dengan fungsi rumus SYD. Kita ketikkan rumus sama dengan SYD. Kemudian untuk costnya kita arahkan ke sel F5. Kemudian kita kunci dengan lambang $. Salvage kita arahkan ke sel F8. Kemudian left ini kita tentukan di jangka waktunya atau usia pakai, yaitu 10. Kemudian periodenya, karena yang SYD ini kita akan mencari nilai periodenya, yaitu di periode yang pertama kita arahkan di sel D15, kemudian kita enter. Nilai depresiasinya adalah 4 juta. Yang jelas antara rumus SLN dan SYD ini berbeda dari nilai depresiasi. Nah, selanjutnya setelah kita telah menentukan nilai depresiasinya, kita mencari nilai asetnya dengan cara sama dengan ini, A14 kita kurangi dengan nilai depresiasi, sisanya adalah 26 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Maka otomatis nilai Kawasaki Ninja setiap tahunnya akan mengalami penurunan, yaitu nilai depresiasinya adalah 4 juta dan sisanya adalah 26 juta. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke. Setelah kita ketahui nilai depresiasi dan nilai aset dengan fungsi rumus formula SYD, nah di sini perlu kalian ketahui ciri khas daripada rumus formula SYD. Di sini kita cari ini ciri khasnya. Untuk nilai depresiasi yang di periode pertama kita kurangi dengan periode yang berikutnya, kemudian kita enter. Nilainya adalah 400.000. Jadi nilai depresiasi yang pertama dengan kemudian kita kurangi dengan depresiasi yang kedua, maka nilainya adalah 400. Nah, ketika kita tarik di sini semuanya akan bernilai 400.000. Nah, di sini letak ciri khasnya rumus formula SYD dan SLN. Kalau SLN di sini perbedaannya adalah kalau di SLN di sini letak perbedaannya. Ini untuk depresiasinya semuanya sama 2.200.000. Sedangkan untuk SYD di sini adalah mengalami perbedaan antara nilai periode yang pertama dengan yang kedua, ini mengalami perbedaan. Akan tetapi untuk ciri khasnya SYD di sini semuanya ketika kita kurangi antara nilai periode yang pertama dengan yang kedua, ciri khasnya untuk SYD dia akan bernilai 400.000. Jadi semuanya dalam setiap periode ketika kita kurangi antara periode pertama dengan kedua, semuanya akan bernilai 400.000. Sehingga letak perbedaan antara SLN dan SYD. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai depresiasi dengan fungsi rumus formula DB, dimana DB ini kepanjangan dari declining balance. Kita akan mencari nilai depresiasi dan nilai aset dengan fungsi rumus DB. Di sini kita akan tentukan terlebih dahulu nilai costnya, yaitu sama dengan yang ada pada sel 5, kita kunci dengan lambang $. Setelah kita tentukan nilai asetnya, kemudian kita mencari nilai depresiasi dengan fungsi rumus DB sama dengan DB. Kemudian untuk costnya kita arahkan ke sel F5, kemudian kita kunci, kemudian titik koma salvage kita arahkan di residu, kemudian titik koma left ini didapat dari nilai periodenya, nilai pakai.
kemudian kita absolutkan, kemudian periode kita mengarah ke periode tahun yang pertama. Setelah itu titik koma mon ini karena dinilai periodenya adalah 1 tahun dan mon ini adalah bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Karena di sini tidak ada, maka mon ini kita abaikan saja. Langsung kita kurung meter. Nilainya adalah 3.720. Selanjutnya kita tentukan nilai aset berikutnya di periode yang pertama. Untuk menentukan nilai aset di periode pertama ini, kita arahkan di sel C14, kita kurangi dengan nilai depresiasi yang per periode pertama yang kita dapat. Nilainya adalah Rp26.280.000. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, oke, inilah fungsi rumus cara mencari nilai depresi dengan fungsi rumus DB, declining balance. Selanjutnya di rumus formula berikutnya yaitu adalah DDB, double declining balance method. Caranya sebenarnya sih sama, hanya ada sedikit perbedaan dengan antara rumus DB dan DDB. Kalau DB ini tadi setelah periodenya, di situ kita menentukan nilai bulan. Kalau untuk DDB itu sendiri, langsung saja supaya dapat kita pahami dan kita mengerti, kita ketikkan sama dengan, kemudian costnya kita arahkan nilai asetnya yang pertama yaitu di kolom F5, kita kunci, kemudian kita tentukan nilai depresiasinya yaitu dengan fungsi rumus sama dengan DDB, yaitu costnya kita arahkan di kolom F5, dan titik koma salvage kita arahkan nilai residunya yang ada di kolom F8. Selanjutnya life yaitu usia pakai, yaitu ada di kolom F6. Kemudian titik koma periodenya yaitu kita arahkan di sel D15, kita kunci. Kemudian faktor ini yang bernilai untuk periodenya tadi yaitu di periode yang pertama. Karena faktor ini faktor nilainya itu, kalau ini tahu bulan, untuk faktornya di sini karena tidak ada, maka kita abaikan saja untuk faktor. Karena tidak ada, maka nilai faktor ini akan dianggap seolah-olah dia dianggap nilainya adalah 2. Kita tutup kurung saja, kemudian kita enter. Nilainya adalah 6 juta. Kita hilangkan angka desimalnya. Selanjutnya kita tentukan nilai aset. Untuk menentukan nilai aset sama caranya dengan tadi, sama dengan nilai aset yang pertama tadi, kita kurangi dengan nilai depresiasi di periode yang pertama. Enter. Oke, setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Oke, ya. Kemudian untuk left, kemudian di periode yang pertama mulai faktor kita abaikan, jadi nilainya adalah oke, double ya. Sudah, ini fungsi rumus DDB. Selanjutnya yang terakhir, sebenarnya sama cara penggunaan rumus formula tersebut, caranya itu sama, hanya saja
ini fungsinya agak sedikit ada perbedaan. Nah, selanjutnya yaitu rumus formula VDP, Vertical Declining Balance. Untuk mencari nilai aset, yang pertama kita masukkan sama dengan ini nilai F5, kita kunci kemudian enter. Nilai asetnya sama 30 juta. Kemudian selanjutnya yaitu nilai depresiasi. Kita akan mencari nilai depresiasi. Untuk mencari nilai depresiasi, kita menggunakan fungsi rumus VDP. Untuk menentukan rumus depresiasi dengan rumus formula VDP, kita ketikkan sama dengan VDP. Kemudian untuk costnya kita akan di sel V5, kita kunci. Kemudian untuk sel V-nya nilai residu kita kunci. Kemudian lab-nya kita di jangka waktu 10 tahun. Kemudian start periodnya yaitu di periode yang pertama. Kemudian kita kurangi dengan 1. Untuk start periode ini, untuk di start periodenya di D15 ini kita kurangi dengan satu, seolah-olah nilai start periodenya ini bernilai 0 yang ada di atasnya, dan nilainya adalah. Kemudian titik koma untuk end periodenya kita masukkan di D15 lagi, di sel D15. Maka untuk end periodenya ini periode terakhirnya adalah di D15. Nilainya kalau ini adalah 0, nah kalau untuk D15 ini nilainya adalah 1. Kemudian akan bernilai di periode yang pertama ya. Nah, saya ulangi, untuk start periode ini D15 dikurangi 1, seolah-olah nilainya di D15 kurangi 1 di periode pertama ini akan bernilai 0. Sedangkan yang di sini di end periode ini adalah nilai terakhirnya ada di periode pertama, maka dia akan bernilai di periode yang pertama ini. Nah, untuk titik kemudian titik koma untuk faktor ini kita abaikan saja, karena kita abaikan dia akan bernilai 2. Kemudian untuk no switch ini kita abaikan saja dan kita enter. Oke, nilainya adalah 6 juta. Setelah itu kita hilangkan angka desimalnya. Selanjutnya di sini sama, kita kurangi sama dengan nilai aset, kita kurangi nilai depresiasi, kemudian kita enter. Oke, nilainya adalah 24 juta. Boleh kita tarik. Oke, nilainya adalah di sini 9.830.000. Jika kita kurangi di nilai depresiasi ini 9 juta dikurangi ini, maka nilainya adalah 8 juta. Maka untuk periode berikutnya dia akan bernilai 0, dan di nilai asetnya semuanya akan bernilai 8 juta, seolah-olah di nilai tersebut adalah nilainya adalah kosong dan sama dengan nilai di periode yang kedua. Disinilah letak fungsi rumus S5, rumus formula yaitu SLN, SID, DB, DDB, dan VDB. Oke, nah di sini tinggal kita tentukan nilai rata-ratanya. Yang ada pada nilai depresiasi kita tentukan nilai rata-rata, nilai jumlahnya. Oke, setelah demikian kita klik di auto sum. Iya, nilainya berbeda, ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Disinilah dari fungsi 5 rumus formula pada program Microsoft Excel, diantaranya itu ya SLN, SID, DB, dan DDB, dan yang terakhir VDP. Selanjutnya kita arahkan ke bawah, kita
kita akan mencari nilai investasi dengan menggunakan rumus formula PV dan FV. Untuk FV itu sendiri yaitu future value dan PV adalah present value. Present value ini digunakan untuk menghitung nilai investasi di masa saat ini atau sekarang, sedangkan FV digunakan untuk mencari nilai investasi berupa nilai investasi, menghitung nilai investasi di masa akan datang. Nah, kita akan mencari nilai PV-nya terlebih dahulu di sini. Nah, untuk mencari nilai PV, di sini saya memiliki sebuah soal di mana soal tersebut yaitu berupa nilai investasi, yaitu di mana Koperasi Pamudjaya 87HT memiliki aset berupa pinjaman dengan target 100 juta dengan jangka waktu 10 angsuran dengan bunga 10%. Nah, jadi kita ditugaskan buatlah rincian nilai akhir yang didapat. Nah, untuk mencari nilai akhir yang didapat, maka kita perlu kita ketahui terlebih dahulu nilai investasinya adalah 100 juta, lama pinjaman 10 angsuran, bunga 10%. Udah, kita tentukan nilai maksimumnya terlebih dahulu. Caranya kita masukkan sebuah rumus sama dengan PV, kemudian lainnya kita arahkan ke suku bunga, kemudian ampere ini nilai periode. Nilai periodenya adalah 10 kali angsuran, kemudian titik koma, PMT nya adalah nilai investasi. Kemudian untuk FV dan tipenya kita abaikan saja, kita langsung enter. Nilainya adalah negatif 614.456.711. Selanjutnya kita akan mencari nilai target, bunga, laba, dan nilai akhir. Untuk mencari nilai tersebut, kita masukkan periodenya terlebih dahulu 1 sampai, karena di sini 10 lama pinjaman adalah 10 angsuran, maka 1 sampai 10 angsuran. Nah, setelah kita tentukan, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai target. Untuk mencari nilai target, kita ketikkan sama dengan nilai maksimum. Karena nilai maksimum ini adalah negatif, maka perlu kita merubahnya dengan dari angka negatif menjadi positif dengan rumus formula ABS. Itu rumus formula ABS itu sendiri di tutorial sebelumnya sudah pernah kita bahas, yaitu dengan fungsi mengubah angka negatif menjadi positif. Kemudian klik di sel F34, kemudian kita enter. Oke. Setelah demikian kita mencari bunga. Untuk mencari nilai bunga, kita masukkan sama dengan nilai target, kita kalikan dengan suku bunga yang ada di sel F33, kemudian kita enter. Selanjutnya kita mencari nilai laba. Untuk menentukan nilai laba, kita arahkan ke nilai investasinya saja, kemudian kita absolutkan enter. Setelah itu kita mencari nilai akhir. Untuk menentukan nilai akhir, tinggal sama dengan buka kurung nilai target, kita kurangi dengan laba. Iya. Kemudian kita tutup kurung, kita tambahkan dengan bunga. Kemudian kita enter. Oke, nilainya dari 575.902.382. Selanjutnya di target yang kedua. Untuk menentukan nilai target yang kedua, tinggal kita karena kita akan mencari di nilai investasi di masa saat ini, maka tinggal ketikkan sama dengan nilai akhir di periode yang pertama. Mulai kita enter. Oke. Selanjutnya bunga. Untuk bunga, tinggal kalian sort ke bawah. Oke. Untuk laba,
tarik ke bawah. Oke, untuk nilai akhir tinggal kita tarik ke bawah. Iya, selanjutnya nilai target kita tarik ke bawah. Oke, kita telah mendapatkan sebuah nilai investasinya di angsuran ke-10 yang terakhir adalah 0. Jadi nama angsurannya, rinciannya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita arahkan ke bawah. Yaitu kita akan mencari nilai investasi dengan fungsi rumus formula FV dan PV. Nah, yang tadi kita telah membahas rumus PV dan sekarang FV. Untuk rumus FV itu sendiri saya telah memiliki sebuah soal tersebut di mana berisi sebuah perusahaan atau koperasi Bangun Jaya 87 AD memiliki aset berupa pinjaman dengan target 120 juta dengan jangka waktu 10 angsuran dengan bunga 10%. Buatlah rincian nilai akhir yang didapat. Nah, di sini kita akan mencari nilai akhir, nilai laba atau keuntungan bagi koperasi Bangun Jaya dengan nilai investasinya adalah 120 juta dan 10 angsuran. Karena untuk rumus MV sendiri dia akan mencari nilai, akan menghitung nilai investasi di masa akan datang. Nah, di sini sebelum kita mencari rincian nilai akhirnya, kita tentukan terlebih dahulu nilai maksimum yang didapat dengan menggunakan fungsi rumus sama dengan FV. Oke, kemudian rate-nya kita arahkan ke suku bunga. Setelah itu PMT kita ambil di nilai investasi, kemudian NPR-nya nilai periode. Oh sorry, ini NPR ya, yang kedua ini adalah NPR. Untuk nilai periode kita arahkan ke lama pinjaman. Kemudian untuk PMT-nya yaitu nilai investasi atau aset yang dimiliki oleh KSP Bangun Jaya. Kemudian untuk PV kita abaikan saja, dan untuk tipe kita abaikan saja. Kemudian kita enter. Oke, nilainya adalah 1,9 M ya, mencapai 1,9 M untuk aset yang dimiliki. Karena di sini nilainya negatif karena masih belum ada yang menjalani angsuran, jadi nilainya adalah negatif. Nah, untuk mendapatkan sebuah nilai atau rincian nilai akhirnya, maka di sini untuk yang pertama adalah ini adalah bukan tahun, perlu kita rubah dengan periode atau ya periode, kita rubah dengan periode saja atau angsuran ya. Selanjutnya untuk nilai kita arahkan ke sama dengan ke ini nilai ini ya, kemudian kita enter. Oke, setelah demikian kita tentukan bunganya, berapa bunga yang didapat oleh KSP Bangun Jaya tersebut. Nah, untuk menentukan nilai bunganya sama dengan nilai target, kita kalikan dengan suku bunga yang ada di sel F54, kemudian kita enter. Nah, bunganya adalah 12 juta dalam satu periode atau satu angsuran. Kemudian total yang didapat adalah nilai sama dengan untuk nilainya, nilai totalnya adalah untuk mendapatkan sebuah nilai. Oh sorry, ini untuk bunganya ya benar ya, untuk bunganya sudah benar. Ya. Ini sama dengan
nilai ini kita tambahkan dengan nilai target, kita tambahkan dengan bunga, kemudian kita enter. Oke, nilainya adalah 132 juta, total akhirnya adalah 132 juta. Selanjutnya sama dengan ya, ini G58 nilai totalnya kita tambahkan dengan nih, kemudian kita kunci dan enter. Oke, 252 juta. Selanjutnya ini kita tarik. Oke, ini juga kita tarik. Oke, ini juga kita tarik. Oke, nilainya nilai tersebut mendapatkan dengan nilai rincian sebagai berikut ya. Nilai akhirnya adalah 2,113.740.047. Jadi dia mencapai 2,1 M nilai total yang didapat oleh KSP Bangun Jaya selama 10 periode atau 10 kali angsuran. Jadi nilainya adalah 2,1. Oke, rumus selanjutnya kita arahkan ke bawah, yaitu PMT. Kita akan mencari nilai aset dengan fungsi rumus formula PMT. Apa itu PMT? Saya juga tidak paham apa itu PMT, digunakan untuk apa dan bagaimana fungsinya, caranya itu bagaimana, saya juga nggak paham. Kita coba langsung kita praktekkan di tutorial ini di bagian yang keempat. Fungsi PMT itu digunakan untuk menghasilkan pembayaran berkala untuk apa? Anuitas. Ya, untuk apa ini saya PMT ini kurang paham. Langsung saja kita praktekkan saja. Jadi berkaitan dengan rumus formula dasar pada program Microsoft Excel ini banyak sekali manfaatnya, dan juga ada rumus formula yang juga belum kita ketahui apa fungsinya, apa kegunaannya. Yang jelas saya juga paham. Jadi berkenaan dengan rumus ini digunakan untuk mencari nilai investasi yang telah ditentukan nilainya oleh sebuah perusahaan atau sebuah perkantoran. Nah, contoh di sini ya, Agus membeli sebuah sepeda motor seharga 24 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun, dicicil selama 12 bulan dengan angsuran tetap per bulan. Nah, di sini yang pertama dengan fungsi rumus PMT ini, yang pertama di sini ada pertanyaan berapa besar angsuran per bulannya. Nah, di sini kita akan mencari berapa besar angsuran per bulannya. Terus kemudian yang kedua, buat tabel simulasi angsuran. Artinya di sini yang kedua disuruh membuat rincian berupa tabel. Nah, disitulah fungsi rumus PMT. Dan ada dua pertanyaan. Yang pertama di sini berapa besar angsuran per bulan. Terus kemudian yang kedua, buatlah tabel simulasi angsurannya. Artinya yang kedua ini disuruh membuat rincian yang berupa tabel. Nah, di sini tabel sudah saya buat. Nah, di sini dalam satu tahunnya ada 12 bulan. Nah, untuk suku bunganya atau rate-nya itu adalah 10% per tahun dan utangnya adalah 24 juta. Nah, jadi ketika ditaksir harga sepeda motor tersebut adalah 24 juta. Ketika dibeli dengan kredit, maka kita akan cari dengan sebuah rincian berupa tabel. Caranya yang pertama kita masukkan sama dengan kita tentukan terlebih dahulu PMT-nya di sini dengan cara masukkan sebuah rumus sama dengan PMT. PMT ini menentukan berapa banyaknya angsuran dalam setiap bulannya. Nah, itu ya, kita menggunakan fungsi rumus PMT
Yang pertama di sini ada rate. Rate itu adalah bunga atau suku bunga. Kemudian kita absolutkan dengan lambang dolar. Kemudian NPR. NPR ini adalah periode jangka waktu, yaitu adalah 12 per bulan. Nah, kemudian setelah kita dapat selnya yang ada pada sel G76 ini, kita absolutkan atau kita uji. Setelah kita uji, kita cari PV nya berapa. Untuk PV ini adalah utangnya adalah 24 juta. Nah, untuk utang sudah kita tentukan. Kemudian titik koma. Untuk FV ini kita abaikan saja, untuk tipe kita abaikan saja, karena untuk FV ini tidak ada. Untuk apa ini tadi, untuk tipenya juga nggak ada, jadi langsung kita enter. Nah, dia akan menghasilkan negatif 3.322.319.56. Oh sorry, keliru ya. Ini kita bagi dengan 12. Kita bagi dengan 12, kemudian kita enter. Wah sorry ya, setelah kita bagi 12, ini G75 kita bagi dengan 12. Setelah kita bagi 12, untuk G76 nya sudah benar. Nah, ini kita untuk menghilangkan negatif menjadi positif, kita untuk G74 nya kita beri tanda negatif. Nah, dia berubah menjadi positif. Oke, setelah kita tentukan PMT nya, kemudian kita akan mencari saldo awal. Untuk saldo awalnya berapa? Kita masukkan utang yang utangnya adalah 24 juta. Kemudian angsurannya berapa? Nah, untuk menentukan angsuran, maka saldo awal untuk menentukan didapat dari nilai PMT. Oh ya, sama dengan. Nah, untuk angsuran silakan ambil di ini ya. Kemudian kita uji dan kita enter. Oke. Setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Iya, sampai ke 12. Oke. Selesai. Nah, di sini dalam jangka waktu 1 tahunnya ada 12 bulan. Nah, jadi 12 bulan selama 12 bulan ya. Selanjutnya di sini kita cari bunga per bulannya. Berapa bunga per bulannya? Oke, sama dengan saldo awal kita kalikan dengan suku bunganya adalah 10%. Kemudian jangka waktunya kita bagikan dengan 12 bulan. Kemudian kita absolutkan. Kemudian kita enter. Oke, 200.000. Selanjutnya kita akan mencari angsuran pokok. Angsuran pokok itu didapat dari angsuran dikurangi dengan angsuran bulan, bersama dengan nilai angsuran dikurangi dengan angsuran bulan, maka nilainya adalah 1.909.981. Komanya kita hilangkan. Oke, setelah kita dapat nilainya, kemudian kita mencari saldo akhir. Saldo akhir ini didapat dari nilai saldo awal dikurangi dengan angsuran pokok. Jadi nilai akhirnya adalah 22.090.019. Selanjutnya di sini sama dengan untuk saldo awalnya. Ini saldo awal di periode pertama ini adalah 24 juta. Untuk di periode kedua kita ambil di saldo akhir. Sisanya untuk saldo akhir adalah sisanya adalah ini. Kemudian setelah demikian kita enter. Oke. Nah, saldo awal ini, saldo akhirnya adalah 20 juta. Setelah kita dapat, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Ini juga tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Kita telah mendapatkan sebuah nilai. Iya, ini juga tinggal kita tarik.
Oke. Nah, jadi untuk apa rumus formula PMT ini, kita juga nggak tahu bagaimana cara menggunakannya, kapan waktu untuk menggunakan rumus formula PMT tersebut, saya juga kurang paham ini digunakan untuk apa. Yang jelas kita praktekkan saja di sini. Ternyata untuk rumus PMT adalah mendapatkan sebuah rincian sebagai berikut. Nah, yang terakhir adalah Oke, untuk periode pertama sisanya adalah saldo akhirnya adalah 22. Masih utang tersebut masih tinggal 22 juta sebenarnya. Kemudian untuk di periode yang kedua sisanya masih kurang 20.164. Bulan ketiga sisanya itu piutangnya masih kurang 18.222.174. Terus kemudian untuk angsurannya berupa angsurannya setiap bulannya adalah ini. Bunga per bulannya yang didapat dari rincian ini adalah bunga per bulannya adalah ini. Kemudian angsuran pokoknya adalah 194. Ini angsuran pokok didapat dari angsuran dikurangi dengan angsuran bunga per bulan. Nah, disitulah rincian daripada rumus PMT tersebut. Oke, ini tabel rinciannya ya. Ini adalah tabel rinciannya. Untuk rumus PMT-nya itu adalah ini. Setiap bulannya angsurannya adalah 2.109.981. Untuk angsuran setiap bulannya adalah ini. Nah, selanjutnya di rumus berikutnya kita arahkan sorot ke bawah, yaitu rumus formula NPR, nilai periode. Untuk NPR itu sendiri digunakan untuk menghasilkan jumlah periode investasi. Nah, untuk menentukan jumlah periode investasinya, investasinya adalah ini, terus suku bunganya dalam per tahun adalah ini, untuk PMT-nya adalah ini 1,5 juta. Nah, untuk PMT-nya di sini sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan, maka kita ditugaskan untuk mencari berapa periode dalam banyaknya periode dalam sebuah investasi tersebut. Nah, caranya sama dengan kita mencari periodenya sama dengan NPR. Kita akan mencari banyaknya periode sesuai dengan investasi yang didapat. Kemudian rate-nya adalah ini. Kemudian titik koma untuk PMT-nya kita arahkan ke sini. Ini kita kunci ya. Oke. Kita kunci. Ini juga kita kunci. Kemudian di sini kita beri tanda negatif karena supaya nanti ketika kita perbedaannya di sini ya. Kemudian di sini titik koma. PV kita arahkan ke nilai investasi. Untuk FV dan tipe kita abaikan saja. Enter. Dia menghasilkan nilai -3. Untuk menghilangkan -3 tersebut, maka kita di sini untuk PMT-nya kita kurangi saja dan kita nilainya adalah 4. Nah, setelah kita dapat menemukan banyaknya periode dalam sebuah investasi, kita ditugaskan untuk yang kedua berapa tahun. Yang pertama tadi berapa tahun cicilan HP lunas. Nah,
sebanyak 4. Kemudian buatlah tabel simulasi angsurannya. Nah, di sini yang kedua kita mencari ditugaskan untuk mencari tabel angsurannya. Yang pertama, sabarkan. Saldo awal kita arahkan ke utang. Kemudian kita enter OK. Kemudian angsuran didapat dari nilai PMT. Angsuran kita didapat dari nilai PMT. Kemudian kita kunci dan kita enter OK. 1.500.000 rupiah dalam satu periodenya. Untuk bunga per bulan ini didapat dari saldo awal dikalikan suku bunga. Saldo awal dikalikan dengan suku bunga. Nah, yang ada di K99, kemudian kita kunci, kemudian kita enter OK, 500.000 rupiah. Setelah itu kita mencari menentukan angsuran pokok. Angsuran pokok didapat dari kalau yang ini tadi angsuran pokok itu didapat dari angsuran dikurangi bunga per bulan. Ya, nilai angsuran pokoknya didapat dari sama dengan angsuran kita kurangi dengan bunga per bulannya. Kemudian kita enter plus 1 juta. Kemudian saldo akhir ini didapat dari saldo awal. Kemudian kita kurangi dengan angsuran pokok. Kemudian kita enter OK. Oke, saldo akhirnya adalah 4 juta. Selanjutnya di sini kita sama dengan ambil di saldo akhir yang kita kunci dan kita enter. Ini nggak perlu dikunci, kita input saja, tidak perlu kita absorbkan, kalau kita enter saja. Oke. Selanjutnya ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, ini juga ya, ini juga tinggal kita tarik ke bawah. Iya, 359.000. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial pada malam hari ini, bagaimana cara kita menggunakan sebuah program rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part ke-7. Saya kira cukup sekian untuk tutorial singkatnya, bagaimana cara kita menggunakan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part 7 ini. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut dan masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Hadiatoko ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.